Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube-nya aku Nurikma Kamila. Di video kali ini aku mau melanjutkan video aku yang kemarin tentang pembahasan PT Omron. Dan kali ini aku mau membahas tentang quick skill di PT Omronnya langsung. Kalau kalian belum lihat videonya, aku saranin kalian lihat dulu video aku yang sebelumnya agar kalian mengerti alurnya. Ya udah, langsung aja kita ke kisi-kisi untuk tes quick skillnya. Jadi tes quick skill di PT Omronnya langsung itu, sepengalaman aku, yang pertama itu ada 3 tahapan. Dan aku kan di situ menjelaskan bahwa aku itu gugur dalam tes ini. Jadi untuk tahapan selanjutnya itu aku belum tahu apakah ada tes lagi atau langsung ke tahapan simulasi. Jadi yang aku share ini adalah tahapan yang aku alami pada saat aku mengikuti tes quick skill yang awal aja ya. Jadi tes quick skillnya itu terdapat 3 rangkaian. Yang pertama itu kita mencari suatu gambar gitu ya, nanti bakal diinstruksi sama pihak yang ngetes kita di depan. Kurang lebih ya gambarnya seperti ini ya, tapi ini tuh nggak sama persis gitu. Tapi setahu aku sih bentuknya kayak gini, kayak bulat terus ada segitiganya. Dan di situ kita bakal diinstruksi sama petugasnya bahwa kita itu cari gambar, misalkan ini tuh kan bulat, segitiganya ada yang ke atas lurus, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, nih ada yang ke bawah. Jadi nanti petugasnya itu bakal bilang ke kita bahwa kalian cari gambar yang segitiganya itu lurus ke atas, misalkan gitu ya. Aku lupa waktu itu kita tuh nyarinya yang ke samping, samping kanan, samping kiri, atas ke bawah. Pokoknya ini tuh seumpama aja. Kan di dalam kolom ini tuh beda-beda ya bentuk segitiganya. Jadi kita itu fokus untuk mencari segitiga yang ke atas aja nih. Aku tulis ya di sini. Mencari gambar yang bulat dan segitiganya ke atas. Ya udah kayak gini ya. Ini aku kasih contoh aja nih, satu baris ini. Misalkan satu baris ini tuh kita cari nih, kita itu harus teliti ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3. Ini tuh ke kanan ya. Jangan sampai terkecoh. Berarti di sini tuh cuma ada 3. Ya udah, nanti kita lanjut cari nih yang ke atas lurus seperti ini tuh. Kalau ini ke kanan gitu, pokoknya kita tuh jangan sampai terkecoh ya. Nanti kita tulis lagi hasilnya di sini. Dan jadi itu kita itu harus teliti dan cepat. Jadi kalau misalkan semua sudah kita isi nih kolomnya, nanti kita itu tinggal angkat tangan seperti ini Pak gitu ya. Kan Bapak yang ngetes itu dia tuh bawa stopwatch ya. Bapak itu tinggal nyebutin misalkan waktu kita itu 50 detik gitu ya. Kayak gitu. Ya udah, aku contohin aja tesnya ya. Ini ingat nih, kita tuh carinya yang bulat dan segitiganya tuh ke atas. Ya udah, anggap aja ini tuh waktunya udah dimulai ya.
Nah, ini kan kita udah selesai ya, udah selesai semua nih, udah kita cari, terus kita juga udah isi kolom untuk jawaban ada berapanya. Kita tinggal acungkan tangan seperti ini, Pak, gitu ya. Nanti Bapak yang di depan itu bakal nyebutin waktu kita. Misalkan 50 detik gitu ya. Nanti kita tulis di sini 50 kayak gitu. Pokoknya tulisnya itu antara di atas pojok kanan atau bawah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contoh yang pertama tuh kayak gini. Nanti lembaran yang ini tuh bakal dikumpulin ke depan sama bapak-bapak yang ngetesnya itu. Dan misalkan ini anggap aja udah dikumpulin ya. Setelah dikumpulin, bapak-bapak yang di depan itu bakal lanjut ngasih lembaran kertas selanjutnya. Tes yang kedua yaitu menarik garis lurus atau mengurutkan angka, dan kita itu menarik garisnya itu nggak boleh putus ya. Di kertas itu, sepengalaman aku itu, dia itu ada 3 kotak seperti ini. Jadi yang kotak pertama ini nanti kita bakal isi bareng-bareng gitu. Anggapnya itu percobaan ya, percobaan pertama gitu. Misalkan ini kan 1. Jadi dalam 1 kotak ini misalkan angkanya itu sampai 22 gitu ya. Ya udah, kita tinggal ngurutin aja. Tinggal kita tarik garisnya 1 kedua, terus tarik lagi ketiga, keempat. Tapi itu tuh nggak harus garisnya harus lurus gitu, enggak ya, ini boleh ngacak itu garisnya. Yang penting kita itu pas ngegaris itu nggak boleh angkat pulpen seperti ini, pokoknya harus pulpen itu harus di sini terus gitu, nggak boleh diangkat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kayak gitu. Dan misalkan kita udah kayak gini ya, udah sampai 24, kita ngacung lagi ke bapaknya, Pak, gitu. Nanti bapaknya itu bakal nyebutin waktu kita. Misalkan karena tadi aku lama ya, misalkan di sini 60 gitu ya, bapak-bapak itu nyebutin 60 gitu, ya udah kita tulis 60. Berarti waktu kita dalam pengerjaan tarik garis lurus ini yaitu 60 detik kayak gitu. Sebenarnya di tes ini tuh gampang-gampang susah ya, karena kita itu angkanya itu ngacak. Seingat aku sih angkanya itu ngacak ya. Dan kadang-kadang karena kita panik, jadi angka yang itu ketutupan tangan sendiri gitu loh. Misalkan 1, 2 gitu ya, kita mencari angka 3 nih, wah angka 3 mana gitu ya, nggak taunya ketutupan ke tangan belakang gitu. Kayak gitu sih, itu kendala aku waktu tes. Makanya ya aku waktu itu mengerjakan soal ininya tuh kayak menurut aku agak lama gitu, karena ya terkecoh sama itu gitu. Ya udah, nanti di kotak kedua ini kita bakal dikasih percobaan lagi 1 kali. Usahakan waktunya itu lebih cepat ya dari waktu yang percobaan pertama ini. Dan coba lagi ya. Kelihatan nggak? Aku majuin ya. Udah. Mulai 1. Ulang, maaf. Jadi ini tuh kan kita tarik 1 nih. Jangan sampai keangkat gini ya pulpennya ya. Pokoknya pulpen itu harus lurus, harus ada di bawah aja gitu, nggak boleh keangkat. 1 kedua, kalau kita mau itu tinggal tangan kitanya itu bergerak seperti ini gitu, kayak mencari angka gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, udah seperti ini, kita tinggal ngacungkan lagi, Pak, gitu. Jadi bapaknya itu ya udah bakal nyebutin waktu kita, misalkan ini lebih cepat dari biasanya ya. Aku anggap aja ini 40 detik kayak gitu. Bapak itu bilang 40 gitu. Ya udah kita tinggal tulis di sini 40. Dan setelah itu lanjut untuk ke kotak yang ketiga. Dan menurut aku sih kotak ketiga ini menjadi penentuan kita ya, bahwa kita tuh harus lebih cepat dan harus lebih teliti lagi gitu ya dalam menarik garisnya. Dan di sini aku menjelaskan bahwa garis itu nggak harus lurus terus ya, ini tuh boleh ngacak, yang penting kita itu saat menarik garis itu nggak boleh mengangkat pulpen, jadi pulpen itu harus tetap di bawah kayak gitu. Udah, ini lanjut aja ya yang kita ke kotak yang ketiga. Kayak gini nih, aku contohin lebih jelasnya ya. Tapi ingat, kita tuh harus lebih cepat dari kotak pertama ataupun kotak kedua, karena menurut aku itu menjadi penentu kita ya di tes ini gitu. Karena ibaratnya kotak pertama dan kotak kedua ini yaitu cuma untuk percobaan aja. Udah, kita mulai. Dah. Terus kita seperti biasa acungkan tangan gini, Pak, gitu ya. Nanti Bapak itu bakal nyebutin waktu kita. Misalkan ini kita tuh udah berusaha lebih cepat ya, waktu kita itu 38. Nah, kayak gitu. Jadi itu dia tes yang kedua, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau aku ngejelasinnya agak kurang jelas atau gimana. Nanti kalau itu kalian bisa tanyain aku di kolom komentar ya. Sudah, setelah itu seperti biasa lembaran kertasnya itu bakal dikumpulin ke depan gitu sama bapak petugas yang mengetes kita itu. Sekarang ini udah dikumpulin ya. Dan lanjut untuk tes yang terakhir, yaitu kita itu menuliskan biodata kita seperti nama, tanggal lahir, alamat, pengalaman kerja gitu ya. Dan kegiatan sehari-hari. Tapi aku tuh yang bagian ininya tuh lupa gitu, apalagi apa ada umur atau apa, tapi seingat aku sih diantaranya seperti ini ya. Nanti bapak yang mengetes kita itu bakal menjelaskan bahwa kita itu hanya diminta untuk menuliskan biodata dan menuliskan kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai malam mau tidur lagi, baik yang udah pengalaman kerja maupun yang belum pengalaman kerja gitu ya. Ya udah, nanti kita tinggal isi dan apa tuh namanya, nanti kalau nggak salah pas itu sih bapak itu bakal bilang ke kita bahwa kita itu dikasih waktu 15 menit. Sementara bapak yang mengetes kita itu bakal keluar ruangan dulu untuk mengoreksi lembar jawaban kita yang ini. Kalau nggak salah sih seperti itu ya, aku agak-agak lupa-lupa ingat. Tapi seingat aku sih kayak gitu. Nanti dia bilang setelah 15 menit dia bakal balik lagi ke ruangan sampai dia datang, dan kalau dia datang ya udah lembaran jawaban ini tuh bakal dikumpulin ke depan. Sambil mikir gitu ya, ini apa nih yang harus ditulis nih, maksudnya kita tuh harus merangkai kata-katanya supaya bisa enak dibacanya gitu ya, dan juga alurnya nyambung kayak gitu. Tapi bukan berarti dibuat-buat gitu ya, maksudnya kayak merangkai kata-katanya aja kayak gitu. Tapi pengalamannya sih ya kegiatan kita sehari-hari, kita ngapain aja dari bangun tidur gitu kan,
Misalkan bangun tidur kita itu jam setengah 5 gitu, terus kan azan subuh kita sholat. Setelah itu apakah kita uh, ada kegiatan atau di rumah aja? Kalau di rumah aja kita ngapain, apa bantu orang tua atau apa, kan kayak gitu ya. Udah dapat ngomong aku ya. Maaf ya, aku juga sebenarnya ngejelasin ini lupa-lupa ingat gitu, karena aku tuh tesnya itu udah dari bulan Mei dan sekarang itu udah bulan Agustus, pertengahan Agustus. Jadi ya namanya manusia ya, ada lupa-lupanya, tapi bukan berarti aku itu bohong. Aku emang inget-inget lupa, tapi tesnya itu seperti ini, cuma kayak ada apa, kalau harus mengingat jelasnya harus sama banget itu tuh ya aku lupa gitu. Ya udah, misalkan kita tulis nama kita di sini, nama aku nih. Tanggal lahirnya Bekasi, tanggal berapa ya, misalkan tanggal 10 April 2003. Alamatnya misalkan kampung apa, kampung bahagia, dia RT 007 RW 003, aduh 3 ini ya, kelurahan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pengalaman kerja, kalau kalian belum ada pengalaman kerja tulis aja fresh graduate gitu ya. Kalau udah ada pengalaman kerja, misalkan PT-nya itu, seingat aku waktu itu ada yang bekerja di PT harian, dan itu boleh ya, boleh ditulis ke dalam pengalaman kerja itu. Misalkan pengalaman aku tuh di PT Prakarsa Alam Segar selama 3 bulan. Kalau kalian bebas, sepengalaman kalian aja kayak gitu ya. Udah, lanjut buat kegiatan sehari-hari kayak gitu. Dimulai misalkan dari bangun tidur ya. Ini sih sebisanya kalian aja, nggak harus sama. Pokoknya ya saran aku, yang penting kata-katanya itu jelas, tulisannya itu jelas dan mudah dipahami kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih waktu itu aku tulis jamnya ya, misalkan dari mulai bangun tidur itu jam 4.30, terus setelah selesai membersihkan tempat tidur, bersih-bersih badan, sholat subuh gitu ya, terus lanjut ke membuat sarapan pukul 6 gitu ya. Setelah sarapan selesai, lanjut buat membersihkan rumah hingga misalkan pukul 8.00 ya. Kan membersihkan rumah itu agak lumayan lama ya, seperti kayak nyuci, nyapu gitu, membersihkan piring gitu, nyuci piring dan lain-lainnya. Karena ya seperti yang kalian tahu lah ya, aku itu kan ya belum bekerja gitu, belum dapat pekerjaan lagi. Jadi ya udah, sebagai pengangguran, kegiatan kita cuma itu aja, tapi bukan berarti kita tuh harus malas-malasan ya di rumah. Dan juga aku itu menuliskan waktu itu kegiatan aku setelah selesai semua pekerjaan rumah, bantu orang tua, yaitu lanjut buat mencari info-info lowongan kerja terbaru ya, karena kan setiap harinya biasanya info lowongan kerja tuh banyak ya, kayak
itu apa tuh, BKK gitu kan, share-nya itu di media sosial kayak Instagram, kayak BKK 3 tuh, BKK 3 Bekasi, terus BKK Tridaya, SMK 2 kayak gitu kan. Kebanyakan itu share-nya itu melalui ya itu HP gitu. Jadi aku tuh buka HP untuk mencari info-info lowongan kerja terbaru. Kalau misalkan menurut aku menarik dan juga sesuai kualifikasi, ya udah aku tinggal daftar kayak gitu. Terus lagi, pokoknya udah sebisa kita aja lah, kita ngerancang kegiatan kita itu kayak gimana. Yang penting kata kamunya tuh jelas alurnya kayak gitu ya. Ini nggak aku tulis sampai bawah ya, karena ini durasinya tuh udah panjang banget, takutnya kalian bosen. Intinya di dalam kegiatan sehari-hari ini kita itu tinggal menuliskan kegiatan kita apa saja, dari mulai bangun tidur, terus siang, pagi hari, siang, sore, hingga malam mau tidur lagi. Nah, jadi itu dia rangkaian tes untuk quick skill di PT Omron. Dan setelah 15 menit berlalu, akhirnya petugas yang tadi, yang bapak-bapak itu datang lagi ke ruangan, dan dia itu nanya ke kita ya, gimana udah selesai belum gitu ya. Terus jawab udah pak. Ya udah, lembar jawabannya itu dikumpulin lagi ke depan kayak gitu, dan dia itu bilang bahwa di sini saya udah mengoreksi lembar jawaban kalian yang tadi, dan nanti akan saya sebutkan nama-nama siapa aja gitu ya, nama-nama kandidat. Dan yang saya sebutkan itu, dia itu harus gugur gitu ya, dia itu gugur dalam tes ini, tahapan ini gitu. Dan untuk kandidat yang tidak disebutkan namanya, ya dia itu lanjut untuk ke tahapan selanjutnya kayak gitu. Dan setelah awal-awal disebutin kan ya, namaku belum disebut tuh ya, karena memang lumayan banyak juga ya. Aku positif thinking aja, mungkin aku lolos gitu, gak tau aja pas di akhir-akhiran ternyata nama aku juga disebut, yang artinya aku itu gagal dalam tahapan quick skill ini. Tapi di situ petugasnya juga baik ya, dia itu menerangkan bahwa jangan berkecil hati gitu, kalian udah memberikan yang terbaik, udah berusaha juga, karena kan nggak mudah juga ya buat lanjut ke tahapan tes quick skill ini. Jadi kalian udah hebat sampai tahap ini, meskipun belum bisa lanjut untuk ke tahapan selanjutnya. Semoga kalian bisa mendapat pekerjaan di tempat yang lebih baik kayak gitu. Pokoknya petugas itu menjelaskan ya, supaya kita itu nggak berkecil hati. Lagian juga kan nanti kita itu juga masih bisa untuk mengikuti rangkaian tes omron lagi, selagi umur kita itu masih masuk untuk kualifikasinya ya. Ya udah teman-teman, jadi itu dia pengalaman aku mengikuti tahapan tes quick skill di PT Omron. Intinya aku itu gagal di dalam tes quick skill, dan hanya sampai tahap ini ya. Jadi kalau kalian tanya tahapan selanjutnya itu apa, aku tuh nggak tahu gitu. Yang aku share ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, meskipun aku lupa ingat. Kalau ada kesalahan gitu ya, mohon dikoreksi, karena ya namanya manusia ya, yang kalau luput dari lupa gitu. Intinya ya cuma ini yang bisa aku share gitu. Semoga ada gambaran untuk kalian jika nanti kalian juga berkesempatan untuk mengikuti tahapan quick skill di PT Omronnya langsung. Kalau kalian mau tanya atau ada yang kurang jelas di dalam video aku ini, boleh kalian komentar di kolom komentar aku. Bisa juga DM Instagram aku, atau juga hubungi aku melalui Facebook. Tapi aku itu sekarang jarang aktif di Instagram. Kalian bisa coba aku di Facebook ya, menghubungi aku di Facebook. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.